Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anak didik saya, pada anak-anak didik kelas 11 Nahdlatul Muslimin yang saya cintai, mari kita memulai materi pertama, ilmu Nahwu Shorof. Kita akan mempelajari yang pertama adalah tentang bagaimana kita membentuk susunan mubtada dan khobar. Dalam hal ini, sebelum kita menginjak ke susunan mubtada tersebut, yang perlu kalian cermati, yang perlu kalian ketahui adalah bagaimana kita membedakan kosakata. Dalam kata-kata atau bahasa Arab, ini aslinya sama saja dengan bahasa Indonesia. Artinya dalam bahasa Indonesia kalau A, B, C, D itu dinamakan huruf. Begitupun juga dalam bahasa Arab itu digunakan huruf. Ada juga kata dalam bahasa Indonesia, kalimah ini sama dengan dalam bahasa Arab, dan lain sebagainya. Nah, untuk kita mengetahui kata atau kalimah dalam bahasa Arab, kalian harus mengenal istilah cabangan daripada kalimah. Kalau dalam bahasa Indonesia ini ada istilah kata kerja atau kata benda dan lain sebagainya. Kalau di dalam bahasa Arab ini ada istilah kalimah isim, ada kalimah fi'il, dan juga ada kalimah huruf. Pertama, ini akan saya terangkan tentang bagaimana kita mengenali atau bagaimana kita mengetahui ciri-ciri daripada kalimah isim itu. Karena yang akan kita pelajari adalah susunan mubtada dan khobar. Ciri-ciri kalimah isim ini ada beberapa ciri atau beberapa tanda. Kalian buka halaman 1, bedakan setiap kata-kata atau ciri-ciri daripada kalimah isim. Di situ adalah yang pertama, menerima i'rab jar. I'rab jar ini adalah sama dengan harokat kasroh dengan huruf gantinya adalah ya. Ada juga alamat kalimah isim bisa ditandai dengan adanya kalimat tersebut bisa menerima tanwin. Dan juga kalimah isim bisa dinamakan kalimah isim di saat kalimat tersebut bisa menerima al-ta'rif. Dan begitu juga huruf nida. Huruf nida itu apa? Yaitu suatu huruf yang digunakan untuk memanggil. Nanti diterangkan di bawah. Contohnya adalah ya, ayah, dan lain sebagainya. Ada juga musnad ilaih. Musnad ilaih ini adalah kata yang bersandar atau yang bergantung. Ada musnad dan ada istilah musnad dan musnad ilaih. Atau enaknya atau gampangnya ini adalah susunan yang terbentuk dari mubtada, khobar, dan fi'il dan fa'il. Ini adalah musnad ilaih. Nanti jikalau masih kurang paham nanti bisa chat pribadi. Terus kita menginjak kedua. Dalam pembentukan mubtada dan khobar,
kita samakan dengan istilah sampean mempelajari bahasa Indonesia. Dalam mempelajari bahasa Indonesia, di situ ada istilah subjek, predikat, dan objek. Sebagaimana subjek ini sama dengan mubtada dalam bahasa Arabnya. Kalau predikat dalam bahasa Indonesia, kalau susunan bahasa Arab dinamakan khobar, itu predikat. Kalau objek dalam bahasa Indonesia atau keterangan, tapi di dalam bahasa Arab di situ dinamakan atau kata pelengkap. Sebagaimana contoh, kita masuk langsung contoh, yaitu halaman yang nomor 2. Ada salah satu ayat yang berbunyi wallahu basirum bil ibad. Kata-kata Allah atau wallah ini adalah merupakan kalimah isim. Maka syarat ketentuan daripada mubtada ini adalah terbentuknya mubtada ini di saat kalimat tersebut ada di awal suatu kalimat dan dia berbentuk kalimah isim. Lafal Allah ini adalah merupakan kalimah isim. Kok bisa dikatakan isim? Karena ini adalah sebuah nama daripada Allah. Allah harus dijadikan mubtada karena terletak dia statusnya adalah kalimah isim yang berada di awal kalimah. Maka dalam pembentukan mubtada tersebut wallahu kalau kita mengartikan adalah wallahu lan utawi Allah basirun sifat, karena ini adalah jatuh setelahnya mubtada dan pantas dijadikan khobar. Dalam konteks khobar ini tidak tertentu harus menjadi isim, bisa saja khobar ini bisa terbentuk daripada kalimah fi'il. Akan tapi di sini adalah merupakan sifat. Wallahu utawi Allah iku basirun dat kang mirsani bil ibadi, pelengkapnya adalah bil ibadi. Ini contoh susunan mubtada dan khobar. Intinya Allah ini adalah merupakan kalimah isim, khobar ini adalah status karena sifatnya daripada Allah. Nanti bisa dipelajari sendiri di halaman 2 tersebut. Ini adalah berhubungan isim makrifat yang berupa isim asma atau yang berhubungan dengan nama-nama. Jadi tidak hanya Allah. Misalnya tidak Allah, ya contohnya misalnya Zaidun qaimun fi amamil fasli misalnya. Lafal Zaidun ini adalah merupakan sebuah nama, maka dipastikan itu adalah sebuah kalimah isim yang asma istilahnya kalau bahasa Arab, bahasa nahunya, atau dibuat nama. Di nama-nama atau kalimah yang dibuat nama-nama ini dinamakan isim. Nah, Zaidun utawi Zaid iku qaimun. Nah, sifatnya atau tingkahnya si Zaid tersebut itu adalah orang yang berdiri. Jadi Zaidun utawi Zaid iku qaimun wong kang ngadeg fi amamil fasli ing dalem ngarep kelas. Nah, ini contoh daripada susunan mubtada dan khobar. Nah, ini untuk sekilas bagaimana pembentukan kata-kata atau sebuah kalimat yang terbentuk daripada
mubtada dan khobar, yang mana dia harus terbentuk, yang menjadi mubtada ini harus berbentuk kalimah isim. Terus isim-isim nanti ini terbagi menjadi beberapa macam. Ada isim alam, ada isim yang isim jamid, ada isim isyarah, isim mausul dan sebagainya. Dan kesemuanya itu ini adalah merupakan kalimah-kalimah yang bisa dijadikan susunan mubtada, dan juga nanti khobarnya tergantung di belakangnya. Jadi yang penting di sini adalah pembentukan kalimah yang mubtada. Ini terbuat dari satu isim, yaitu isim asma atau isim-isim yang mempunyai yang digunakan sebagai nama-nama, entah itu nama manusia atau nama benda dan sebagainya. Ada isim jamid, ada isim mausul, isim ma'rifat dan sebagainya. Nah, di samping itu, dalam kategori kalimah isim ada juga istilah isim yang domir dan ada isim yang zohir. Jikalau isim zohir ini adalah kata-katanya jelas. Contohnya Zaidun, itu adalah kalimah isim yang zohir, jelas. Berbeda dengan kalimah isim domir, yang mana isim domir ini adalah kata-katanya dirahasiakan alias disimpan. Contoh isim domir ini yang terdiri dari rumus-rumus sorofnya adalah huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Misalnya huwa di situ disingkat menjadi domir hu. Terus misalnya huma dan sebagainya, nanti ada singkatan-singkatan tersendiri. Contoh daripada isim domir di situ, misalnya sampean bukalah halaman yang nomor 5, ada kata-kata wahum shoghiruna. Lafal wahum ini adalah merupakan isim domir atau isim kalimah isim yang menyimpan sebuah kata. Nah, karena di situ domirnya itu adalah hum, yang mana hum ini mempunyai kategori arti atau yang menunjukkan arti banyak. Kategori domir yang mempunyai arti banyak, maka hum di situ mempunyai jumlah orang yang tidak satu atau dua. Makanya khobarnya pun harus orang banyak. Wahum utawi wong akeh iku shoghiruna padha kang cilik-cilik kabeh dan sebagainya. Itulah sekilas bagaimana kita membuat kalimah, susunan kalimah bahasa Arab yang terbentuk dari mubtada. Nah, itu terbentuknya mubtada tadi kesimpulannya terbuat dari kalimah isim yang terdiri dari beberapa macam warna. Nanti jikalau jikalau ada yang masih kurang paham, nanti bisa di chat pribadi. Akhirul kalam, semoga saja bisa memahamkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.